guys, kita berjumpa lagi. Shalom semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat di bawah kasih dan cinta Tuhan buat kita semua. Amin. Nah, kawan-kawan semua, hari ini saya mau bawa kita mendengar kabar baik dari Tuhan yang saya bagi tajuk Tuhan itu baik, atau dalam bahasa orang putih, God is good. Amin. Semua percaya bahwa Tuhan itu baik, semua bersetuju bahwa Tuhan itu baik. Kalau dulu-dulu kawan-kawan, saya berpikir bahwa Tuhan itu baik hanya untuk orang-orang yang sempurna. Tuhan itu baik hanya untuk orang-orang yang kudus. Hanya golongan-golongan para pastor, para penatua, para diakon, para orang-orang yang melayani Tuhan, itu sajalah orang-orang yang akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan bagi saya yang selalu buat dosa, bagi saya yang selalu buat jahat, kan, macam mana? Bagi saya yang kuat merokok, kuat minum, kan, banyak perjudian, saya ikut sana, main sabung situ, main judi sana, main katam situ. Adakah Tuhan itu baik buat saya? Kemungkinan yang paling besar yang saya rasa adalah kita akan berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik. Karena apa? Karena sifat dan sikap kita itu tidak baik. Karena itu kita berpikir Tuhan itu tidak baik. Kawan-kawan semua, saya mau kasih tahu kita semua, salah apa kita pikir begitu itu. Kalau kau jahat, atau kalau saya jahat, atau kalau kita jahat, janganlah kita kasih sama-sama Tuhan pun ikut jahat. Tidak, bukan begitu. Dan jangan juga kita pikir karena kita baik maka Tuhan itu baik pada kita. Tidak. Kawan-kawan semua, saya mau bagi tahu kita semua, Tuhan itu baik. Karena apa? Karena memang Dia baik. Tuhan itu sungguh dan sangat baik. Karena memang pun Dia itu sungguh dan sangat baik. Bukan sebab kau bagus, bukan sebab saya baik, bukan sebab saya tidak buat dosa, tapi memang Tuhan itu memang baik. Kepribadiannya itu adalah Tuhan yang baik. Nah, jadi kenapa saya bersetuju bahwa Tuhan itu baik? Karena bukan saja Tuhan itu baik, karena bukan saja kepribadian Tuhan itu baik seperti yang saya katakan, tetapi Tuhan itu baik kepada setiap orang yang percaya padanya. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang satu, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya bahwa kita semua hafal ini ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, hafalan sekolah minggu ini kan, dulu di gereja kan. Jadi kawan-kawan semua, saya mau kasih tahu kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Bukan berdasarkan pada kebaikan yang kita lakukan, kekudusan yang kita lakukan. Mana ada kekudusan dan kebenaran yang ada pada diri kita ini? Tidak. Kawan-kawan, saya mau kasih tahu, apa saya pangkat kau di gereja? Apa saja pelayanan yang kau buat? Berapa tahun sudah kau dalam pelayanan? Berapa tahun sudah kau percaya Tuhan? Itu tidak sedikit pun mempengaruhi bahwa Tuhan itu akan lebih baik pada kau, tidak. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, Tuhan itu baik buat kita semua yang melakukan kesalahan. Nah, kalau kita yang melakukan kesalahan dan kejahatan kalau kita yang melakukan kesalahan dan kejahatan itu Tuhan sayangi, apalagi orang-orang yang tidak melakukan itu kan. Nah, kawan-kawan semua, saya mau bagi tahu kita bahwa Tuhan itu baik karena cintanya bagi kita, tidak memilih tidak memilih kita yang Tuhan itu bukan memilih yang baik saja, Bang. Dia pilih juga orang yang jahat. Sebab di dalam Yohanes 3 ayat Yohanes 3:17 dikatakan begitu. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kata dunia itu merujuk pada manusia. Tuhan Yesus datang di dunia bukan untuk menghakimi kita, kawan, tapi untuk menyelamatkan kita. Kalau kita kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan benda-benda yang porno, judi, apapun kecanduan kita, ingat ini satu perkara, Tuhan datang ke dalam hidup kita bukan untuk menghakimi apa perbuatan kita itu, tapi Dia mau menyelamatkan hidup kita supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, sebab itulah saya cakap Tuhan itu begitu baik. Kenapa tidak? Sebab yang jahat yang Tuhan sayang.
Di dalam Markus 2 ayat 17 dia bilang begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya berubah, supaya bertobat. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, sebab itulah saya cakap, Tuhan itu baik, saya bersetuju Tuhan itu baik. Tapi bukan kebaikannya pada saya, bukan karena kebaikan saya, tapi kebaikannya pada saya itu hanya karena Tuhan itu baik. Saya ini jahat, kita semua ini jahat, men. Apa saja kita ini kadang-kadang pikiran kita jahat, hati kita jahat. Mana hal yang bagus yang kita buat. Tapi saya mau kasih tahu, cinta Tuhan pada kita itu tidak pernah berubah. Dia tetap baik pada kita. Nah, kawan-kawan semua, hari ini saya mau bagi tahu kita, kalau sekarang kau mungkin berada dalam kondisi yang orang cakap kau tiada lagi tiada keselamatan untuk kau. Orang kawan-kawan kau cakap barangkali tiada lagi harapan untuk kau, Tuhan tidak sayang kau. Ini hari saya mau kasih tahu, di video ini saya mau kasih tahu kau, Tuhan sayang kau. Tuhan datang dalam hidup kau bukan untuk menghakimi kau, apalagi menghukum, tapi dia datang untuk kasih selamat kita, menyelamatkan hidup kita. Dahulunya kita dalam gelap, Tuhan menyelamatkan kita, kini kita hidup dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan itu baik, sungguh dan teramat sangat baik kepada kita. Karena apa? Karena dia memang begitu mengasihi, karena cintanya itu begitu besar dalam hidup kita. Kawan-kawan semua, untuk mengakhiri sharing ini saya mau kasih tahu kita semua bahwa Tuhan itu baik pada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhan itu begitu baik pada kita karena cintanya bagi kita begitu besar untuk kita nikmati bersama. Haleluya. Jadi mari kita jalani hidup ini kawan-kawan dengan cinta Tuhan yang besar. Kita jalani, kita hadapi, kita harungi setiap cabaran, masalah, dugaan dan tantangan dengan cinta yang dari Tuhan, dengan kebaikan yang dari Tuhan. Saya percaya karena Tuhan itu baik, maka segala hal yang kita hadapi, buruk atau baik, kita akan dapat alaminya, kita akan dapat jalaninya, kita akan dapat hidupi semuanya itu dengan hati yang penuh damai dan sukacita, hanya karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Oke guys, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kamu lupa subscribe, like, share dan komen. Oke guys, bye.